diajarkan untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga diharuskan untuk saling menghargai antar umat beragama seperti itu. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Ya, itu ada 5 agama. 5 agama apa aja? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, betul. Contohnya, contoh kita saling menghargai terhadap umat beragama, misalnya ketika ada teman yang sholat tidak boleh diganggu, seperti itu kan? Terus apa lagi? Ya, toleransi, misalkan ada kerja bakti di masjid, yang non muslim juga boleh bekerja bakti. Kemudian ada jika di gereja ada kerja bakti, misalnya yang muslim juga boleh. Kemudian yang kedua tadi apa? Kemanusiaan. Artinya di sini kita sebagai warga negara Indonesia juga harus saling membantu, harus berkemanusiaan, harus saling tolong menolong, saling apa lagi? Menghormati, betul, kepada semua manusia, entah itu tua atau muda, anak-anak, dewasa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Persatuan. Oh iya, persatuan. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita itu kan banyak ya, banyak ya kayak gini. Ini dibuka boleh. Ada banyak budaya, ada banyak suku, ya kan, yang Maluku itu ada banyak budaya, ada banyak suku, seperti itu. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh pilih-pilih teman. Misalkan ada teman yang dari Papua, tetap harus dirangkul, harus dibantu. Misalkan ada kesulitan berbahasa, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, permusyawaratan, ya betul. Nah, ini artinya kita di sini adalah sama derajatnya kita ya. Jadi kalau misalkan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah organisasi, RT, RW misalkan, itu kita tidak boleh saling menghakimi sendiri. Tidak boleh, kamu gini-gini, tidak boleh. Jadi harus diselesaikan dengan cara apa? Ya, dirapatkan, dimusyawarahkan untuk mencari titik temu, mencari solusi dari masalah itu tadi. Oke, paham ya? Kemudian yang terakhir apa tadi? Nah, keadilan di sini kita semua warga negara itu kedudukannya sama. Tidak ada yang apa namanya itu? Misalkan kita antri di kantin, nggak boleh saling nyerobot. Kalau datang duluan, belanja duluan, beli duluan. Untuk yang datang terakhir boleh minta duluan. Kalau datang terakhir, boleh kan? Jadi harus antri, jadi harus hadir seperti itu. Nah, ini ibu ada artikel bacaan tentang sejarah Pancasila. Nanti kita baca, kita bahas bareng-bareng ya.
yang menjadi pengganti dan perlindungan hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap adalah hal yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan politik yang benar akan menjadi pandangan kita. Nilai ini berkata bermasyarakat tepat harmonis dan keberagaman. Jadi pengertian Pancasila tadi sudah dijelaskan ya. Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Dengan Pancasila kita lebih bisa hidup dengan bermasyarakat dengan tenang, damai seperti itu. Punya pedoman seperti itu ya. Ada aturan-aturannya. Kemudian ini yang kedua sejarah Pancasila. Mbak Mela Fahronisa. Gimana? Ya, ini baca Mbak. Jadi hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? 1 Juni. Ya, itu lahirnya. Jadi setiap tahun kita memperingati tanggal 1 Juni untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kemudian selanjutnya Mas Rasyelino Alexi Rizka. Yuk. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. Tokoh-tokoh merumuskan Pancasila. 1. Muhammad Yamin. Presiden PKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Musyawarah. Usulan Muhammad Yamin sebagai berikut: dari kebangsaan, dari kemanusiaan, dari ketuhanan, dari kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kami juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraian, tetapi pada intinya tetap menekankan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Ya. Jadi sebelum sila-sila yang sekarang ini sudah dirumuskan oleh Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Soekarno. Mereka masing-masing memberikan ide mereka masing-masing dalam rapat BPUPKI itu. Yang pertama ini tadi Bapak Yamin, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan 5, peri kesejahteraan rakyat. Kemudian Bapak Supomo juga demikian memiliki ide. Ini yang kedua dibaca oleh Mas Aulia, Mbak Aulia ya. Aulia. Ayo Mbak. Integralistik. Apa? Ya, itu tadi ide-ide dari Bapak Supomo. Kemudian yang ketiga, Bapak Soekarno. Mas Sayu Dwi dan Nana. Ayo. Juga menyatakan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi sila atau bahkan sila yaitu yang merupakan nilai
Terima kasih. Nah, ini kan pada rapat panitia 9 ini kan sudah dirumuskan, sudah mirip ya sama sila yang sekarang ya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi makhluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang berbeda ini kan yang pertama ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, berhubung negara kita ini banyak agama, jadi untuk lebih untuk menjaga kesatuan, akhirnya rumusan Pancasila ini diubah. Yang pertama itu jadi ketuhanan yang Maha Esa, jadi bisa untuk semua agama seperti itu. Ya, ini dibaca Mbak Jini. Yang rumusan Pancasila itu. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Lanjut Mbak, fungsi dari Pancasila. Fungsi Pancasila itu luas selain dari dasar negara. Pancasila juga berperan sebagai ideologi dan pandangan hidup yang mengarahkan masyarakat dalam berperilaku. Selain itu sebagai alat pemersatu bangsa, membantu menciptakan norma dan nilai yang mendukung kerukunan di tengah perbedaan yang ada. Adanya Pancasila diharapkan masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Pancasila mengajak kita untuk saling menghormati dan menerima perbedaan, sehingga kita bisa bersama-sama membangun bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekadar teori, tetapi menjadi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu adalah pedoman untuk kita agar berperilaku dengan sesuai aturan. Jadi tidak semaunya sendiri seperti itu ya. Karena negara kita ini juga adalah sebagai negara hukum. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya, ada hubungannya. Jadi kalau kita berjalan, bertindak, berperilaku
sesuai dengan isi dari Pancasila ini akan menjaga kita dari tindakan-tindakan buruk yang bisa merugikan diri kita sendiri seperti itu. Terus di halaman terakhir itu ada soal bisa dikerjakan. Oke. Sudah. Jadi kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila. Soekarno, Muhammad Yamin, Soekarno. Yang nomor 2, tanggal berapa hari lahir Pancasila yang biasa kita peringati? 1 Juni 1945. Ya, kemudian yang ketiga, sebutkan fungsi Pancasila yang pasti berbeda-beda ini jawabannya. Ini Mbak, apa coba? Si Pancasila itu mengasalkan dari dasar negara Pancasila negara sebagai demokrasi dan pandangan bagi orang mengharapkan dalam Pancasila ini. Betul. Ada yang lain jawabannya dari itu? Kok sama Bu? Sama. Semuanya sama. Oke. Kemudian nomor 4, ada berapa anggota dalam panitia 9? Sebutkan. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Sadar, Salim, Ali Usman, Joko, Fadidoso, Ali Ghani, Ahmad Al Sakir, Al-Hadis. Terus nomor 5, sebutkan kegiatan yang berkaitan dengan nilai Pancasila dalam kehidupanmu. Ayo satu-satu yuk, satu-satu. Yang dulu Mbak. Oke, Mbak ini siapa ini tadi? Jawabannya nomor 5 apa Mbak? Ya, lanjut. Nomor 5 Mbak. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ayo Mas. Ayo, jawaban nomor 5. Ya, sudah. Mas, Rachel, jadi apa? Lanjut, Mas. Semua itu tadi jawabannya benar. Sebenarnya luas ya Pancasila itu fungsinya. Yang penting sebagai pedoman kita untuk melakukan atau untuk bertindak sesuatu agar tidak melanggar aturan. Ini ada lagi gambar nama warnanya nanti saya kasih warna. Yang pertama ini ada gambar apa? Ibadah. Beribadah itu masuk sila
sudah termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Mbak Jini. Terus Mas Habib. Mana Mas Habib? Gak boleh pilih teman ya. Semuanya teman, gak boleh bolong-bolongan istilahnya. Oke? Terus Mbak itu Mira. Ya betul. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian Mbak Mas Ayu. Terus Mas Maulidan. Ya. Ya betul. Mbak Laila. Ya. Ya. Mas Muhammad ya. Mas Yanino.